kita telah sampai pada salah satu tempat yang sangat luar biasa. Pentingnya, bersejarahnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat disebut dengan daerah Gunung Sur, Jabal Sur. Jabal artinya gunung, Sur adalah nama dari gunung tersebut. Yang kita tahu, ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah tempat yang dijadikan oleh Rasul sebagai base camp pertama. Base camp pertama saat Rasul meninggalkan rumah di kota suci Mekah untuk melanjutkan perjalanan ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya masing-masing diri kita bisa membayangkan bagaimana ganasnya suasana alam pada saat itu, bagaimana susahnya perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya mengendarai 2 ekor onta dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Tempat ini dipilih oleh Allah sebagai tempat singgahan pertama atau tempat Rasulullah bersembunyi dari serangkaian pengejaran yang dilakukan oleh tentara Quraisy. Ya. Tadi di atas bis sudah disampaikan oleh Ustaz Haji Rusdi Razak. Ada sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Bani Quraisy saat mereka melakukan rapat paripurna di satu tempat yang bernama Darun Nadwa. Di Darun Nadwa itulah saat timbul sebuah resolusi, sebuah kesepakatan di mana intinya adalah bagaimana para pemuka-pemuka Quraisy bersepakat untuk membinasakan dan membunuh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Trik dan cara yang mereka lakukan, mereka tidak berani untuk melakukan pembunuhan secara pribadi ataupun kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak akan tinggal diam manakala salah satu anggota keluarganya ada yang teraniaya ataupun apalagi sampai terbunuh. Mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap Rasulullah dengan mengikutsertakan puluhan daripada kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dikirimlah tidak kurang satu kabilah 1-2 orang pendekar yang memang mereka lihai di dalam berperang, mereka lihai di dalam berantem, mereka lihai di dalam memainkan pedang, panah dan seterusnya. Sasarannya tiada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah nyatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Apapun yang direncanakan oleh manusia, toh rencana Allah lah yang lebih akan berhasil, yang akan lebih banyak berbicara terhadap sebuah keputusan ataupun sebuah perjalanan dari catatan perjalanan manusia. Bapak, Ibu dan sekalian, saat Rasulullah keluar bersama Abu Bakar langsung menuju tempat ini yang dipandu atau dibantu oleh salah satu putra daripada Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah Rasulullah bersembunyi kurang lebih 3 hari katanya bersama Sahibul Ghar, teman seperjalanan yang kita kenal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sebuah ungkapan la tahzan, la takhaf, wa la tahzan. Jangan Anda bersuka cita, insya Allah Allah bersama kita. Padahal pada saat itu di depan gua di mana Rasul bersembunyi, berseliweran, berkeliaran pasukan-pasukan Quraisy yang siap untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sebuah catatan, seandainya Khalid bin Walid pada saat itu diantaranya merundukkan sedikit saja badannya untuk melihat ke dalam gua, maka akan nampak jelas di dalam gua tersebut ada Muhammad ibni Abdullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun karena ini adalah perjalanan Allah yang dilindungi oleh Allah, seketika Allah buatkan sarang laba-laba dan sarang burung yang menutupi mulut gua tersebut sehingga tidak dapat terlihat oleh mereka. Ada sebagian di antara mereka mengatakan,
Kenapa kita tidak memasuki gua tersebut dan mencari orang yang kita cari? Siapa tahu ada di dalamnya. Kalau ini mereka lakukan, pasti mereka sudah bisa membunuh Rasulullah. Tapi sebagian lagi berkata, kalau seandainya Muhammad dan teman seperjalanannya memasuki gua ini, pasti sarang burung dan sarang laba-laba akan rusak karena dimasuki oleh orang. Akhirnya mereka tidak, hanya sebatas lewat saja dan dengan izin Allah selamatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu juga kami sampaikan, di mana para pemuka Quraisy sampai membuat sebuah sayembara yang tidak kurang dari 100 ekor onta merah. Onta merah kalau menurut Ustaz Rusdi ini ukuran kendaraan baby band yang terbaru, Pak. Onta merah, onta yang paling istimewa bagi masyarakat Arab. Siapa yang bisa membunuh Rasul, maka dia mendapat hadiah dari para pemuka Quraisy 100 onta merah dengan kejayaan dan kehormatan yang akan diberikan kepada mereka. Tapi kembali, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dengan terselamatkannya Rasulullah dan Abu Bakar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, sampai ke Masjid Kuba, ke kampung Kuba, Qaryah Kuba, dan Rasul mendirikan masjid di sana, baru masuk ke kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dengan demikian maka berhasillah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, fundamentalnya bagi Islam dan umat muslimin pada masa-masa berikutnya. 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah. Hanya tidak lebih dari 70 sampai 80 orang saja yang mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya mereka mencaci maki, selebihnya mereka mengumpat, selebihnya mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gembongnya diantaranya adalah paman daripada Rasul sendiri, diantaranya Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Jadi jangan heran bila ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh siapapun, mendapat tentangan dan cercaan, justru bukan dari orang luar, tapi orang dalam dan internal kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan semakin tambah cinta kita, semakin kita terangsang untuk mempelajari riwayat daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini bila kita bandingkan dengan kenikmatan yang kita dapati, tidak ada apa-apanya dari perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik onta sampai ke atas, Pak. Betul-betul. Ya. Naik onta beliau ke sana. Bagaimana licinnya, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan akhirnya kita insya Allah menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa kita telah sampai kepada satu titik tempat yang sangat luar biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi umat muslimin pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ballighna wa balligh ahlana ila hadhihi al-mahalla. بلغنا وبلغ أهلنا إلى هذا المكان. بلغنا وبلغ أهلنا إلى هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Serta Paul mengatakan, baik gua Hira maupun gua Sur nanti akan tetap diabadikan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kedua tempat ini telah menjadi saksi dan sejarah dalam rangka turut menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya gua Sur dan gua Hira akan tetap diabadikan di dalam surganya Allah nanti, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini pun akan termasuk orang yang mendapat pengabadian dari Allah dengan sampainya kita di tempat ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita ambil sebentar untuk